Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Birto. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kelanjutan cerita yang kemarin, yang berjudul Misteri Desa Perenggut Nyawa, yang ditulis oleh Rico. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sementara di sisi lain, Randy, Amel, dan Nico sedang menunggu Bella datang kembali. Karena terlalu lama, mereka pun memutuskan untuk masuk terlebih dahulu. Lama amat, udahlah kita masuk aja dulu, ucap Randy dengan wajah kesal. Amel pun langsung membuka pintu rumah yang terbuat dari bambu itu. Krek. Suara pintu terbuka. Mereka disambut dengan debu-debu yang keluar dari rumah. Saat mereka mulai melangkahkan kaki ke depan, mereka dikejutkan dengan mayat yang tergelantung di dalam rumah Amel. Mereka bertiga kaget dan berteriak sambil menjatuhkan kardus yang mereka bawa. Mel, ayo kita pergi dari sini, Mel, ucap Randy ketakutan. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung melemparkan kardus-kardus itu ke dalam dan menutup pintu itu kembali. Setelah itu mereka lari dan langsung masuk ke dalam mobil Randy untuk meninggalkan rumah Amel. Di sisi lain, Bella yang tiba-tiba masuk pun langsung bertanya kepada Ningsih. Bu Rumi yang melihat Bella pun langsung pergi meninggalkan Ningsih begitu saja. Ningsih, kamu gak apa-apa? Tanya Bella sambil mengusap air matanya. Aku gak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, kamu kenapa balik lagi, Bel? Ada yang ketinggalan? Oh, enggak ada. Aku tadi numpang ke kamar mandi kamu. Ya udah, kalau kamu gak apa-apa aku pergi dulu ya. Kasihan mereka bertiga pasti nungguin, ucap Bella. Iya Bel, kamu hati-hati ya, sahut Ningsih. Setelah itu, Bella pun langsung pergi dari rumah Ningsih dan kembali untuk menemui ketiga sahabatnya. Saat tiba di sana, Bella tak melihat siapapun. Ia kebingungan dan mencoba untuk membuka pintu rumah itu. Loh, kok gak ada orang? Apa mereka ada di dalam? Tapi kok mobil Randy udah gak ada ya? Karena penasaran, ia pun mencoba untuk mengecek ke dalam rumah Amel. Ia pun mulai membuka pintu itu. Tak ada siapapun dan hanya ada kardus berserakan di dalamnya. Bella pun mulai melangkahkan kakinya untuk masuk lebih dalam. Ia terkejut dan berteriak karena melihat mayat tergelantung di atasnya. Ada mayat. Ia pun langsung membalikan badan. Dan saat ia ingin keluar dari rumah, tiba-tiba saja ada seseorang yang memukulnya dengan kayu. Dak. Bella pun pingsan dan langsung diseret oleh orang yang memukulnya tadi. Sementara ketiga sahabatnya yang sudah pergi meninggalkan rumah Amel, mereka teringat suatu hal. Mereka merasa ada yang kurang di antara mereka. Di tengah perjalanan yang belum terlalu jauh dari desa itu, Amel pun menghentikan Randy yang tengah mengendarai mobilnya. Ren, berhenti Ren, Amel berteriak sambil memukul pundak belakang Randy. Ada apa Mel? Kita harus cepat meninggalkan desa ini. Ini semua udah gak beres. Ren, Nick, kalian melupakan Bella. Dia masih di sana. Astagfirullah. Iya Ren. Ayo buruan kita putar balik. Cepat Ren, kasihan Bella. Karena panik dan pikiran kacau, mereka sampai melupakan Bella
yang tengah pergi ke rumah Ningsih dan meninggalkannya begitu saja. Apa mereka akan kembali ke desa itu untuk menjemput Bella atau malah sebaliknya? Karena Randy tidak mau berurusan sama hal-hal aneh lagi, ia tak mendengarkan kata mereka berdua. Ia terus melanjutkan perjalanannya hingga dengan terpaksa Nico pun menginjak rem mobil yang tengah Randy kendarai secara mendadak. Mobil yang mereka tumpangi pun oleng dan hampir saja menabrak pohon di depannya. Karena Nico telah melakukan hal konyol, Randy pun sangat marah hingga terjadilah adu mulut di antara mereka berdua. Amel yang melihat kekeduan itu pun teriak dan mencoba untuk melerainya. "Udah, ini bukan waktunya untuk berantem." Amel pun langsung keluar, lalu meninggalkan mereka berdua di dalam mobil. "Mel, lu mau kemana?" tanya Nico, lalu ikut keluar dari mobil untuk menghampiri Amel. "Udah Nick, kalau lo mau pergi silahkan. Gue mau jemput Bella sendiri. Lagian ini belum terlalu jauh kok. Awas." "Mel, jangan Mel. Bahaya. Mending kita pulang cari pertolongan dulu. Di sana udah gak aman Mel," sahut Randy menyela pembicaraan mereka berdua. Amel pun tak menggubrisnya, lalu pergi begitu saja. "Ini semua gara-gara lo," bentak Nico sambil mendorong tubuh Randy, lalu pergi mengejar Amel. "Mel, tunggu Mel." Randy yang melihat kedua sahabatnya pergi pun tak mengejarnya. Ia lebih memilih pergi untuk mencari pertolongan lain, karena ia sudah tidak mau lagi berurusan sama hal-hal aneh di sana. Salah sebenarnya gue meninggalkan mereka semua, tapi apa boleh buat, gumam Randy dalam hati. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil dan langsung pergi begitu saja meninggalkan tempat itu. "Mel, udah ya, jangan ngambek lagi," ucap Nico menenangkan Amel yang sedang marah kepadanya. Amel hanya diam dan tidak melanjutkan langkah kakinya untuk kembali ke desa itu. Tak lama mereka berjalan, akhirnya mereka tiba di sana dan langsung menuju ke rumah Amel. Saat mereka berdua kembali tiba di sana, mereka tak melihat siapapun di rumah itu. Tapi anehnya, pintu rumah itu terbuka. "Niko, bukannya pintu ini tadi udah kita tutup ya? Atau jangan-jangan Bella?" Amel pun langsung masuk begitu saja ke dalam rumahnya. Bella?" Begitu sepi. Tak ada suara apapun di sana. Hanya ada tumpukan kardus dan mayat yang masih tergantung tepat di atas mereka. Saat mereka berdua mencoba untuk masuk lebih dalam, tiba-tiba saja pintu tertutup. Brak! Mereka berdua terkejut, tapi tak menghiraukannya. Karena akhir-akhir ini banyak kejadian aneh, jadi mereka mengabaikannya begitu saja dan tetap fokus untuk mencari Bella. Amel pun masuk ke dalam salah satu kamar, lalu terdiam bagaikan patung dengan tatapannya yang kosong. "Mel, lu kenapa?" tanya Nico kebingungan dengan sikap Amel. "Ini kamar gue yang dulu, Nick. Tempat dimana gue merasakan kesedihan dan kebahagiaan sendirian." Lalu Amel pun pergi ke kamar yang lainnya. Di sana dia menemukan boneka dari jerami dengan tusukan jarum di atas piring serta banyak bunga berceceran di sekitarnya. Amel juga melihat ada foto kedua orang tuanya di sana. Disitulah ia merasakan ada yang janggal. Ia merasa ada yang telah berbuat jahat dan mencelakai orang-orang. Tangan Amel mengepal, lalu pergi dengan ekspresi yang sangat marah. "Nick, ikut gue sekarang." "Kemana Mel?" "Udah buruan," ucap Amel. Saat mereka ingin keluar dari rumah, Nico menemukan sesuatu di depan pintu. "Mel, ini bukannya kacamata Bella ya? Tapi dia di mana?" tanya Nico. "Gue tahu.
ikut gue sekarang. Amel menjawab. Mereka pun meninggalkan rumah Amel dan langsung pergi menuju ke rumah Ningsih. Setibanya di sana, Amel langsung berteriak dari depan pintu rumah Ningsih. Assalamualaikum, Ningsih, Bu Rumi. Namun tak ada jawaban. Lalu, ia bersama Niko menuju ke belakang rumah Ningsih dan mencari mereka di sana. Amel teringat kalau sebenarnya Bella pernah bilang kalau ia pergi ke kamar mandi rumah Ningsih. Bella, apa kamu di dalam? Ucap Amel di dalam kamar mandi. Amel membuka pintu kamar mandi itu, tapi tak ada siapapun di sana. Mereka berdua bingung. Semua orang menghilang dengan tiba-tiba dan kemana perginya. Sekarang kita harus gimana, Mel? Ternyata Randy benar, seharusnya kita pulang dulu cari pertolongan, ucap Niko. Tapi gue udah khawatir duluan, Nick. Gue takut kalau Bella itu kenapa-napa, sahut Amel. Ya udah, sekarang kita pulang dulu. Biar gue yang telepon Randy supaya dia jemput kita di sini. Niko pun mencoba untuk menghubungi Randy, tapi sayangnya ponselnya tidak tersambung karena tidak ada sinyal sama sekali. Aduh, maaf Mel, gak bisa tersambung. Jadi sekarang gimana, Mel? Masa iya kita jalan kaki? Ucap Niko kebingungan. Mereka pun kembali ke depan rumah Ningsih. Di sana mereka sedang kebingungan. Amel melihat sebuah mobil pick up melintas tepat di depan mereka. Mas, berhenti mas, panggil Amel lalu mendekat ke mobil pick up itu. Iya, ada apa? Jawab sopir itu. Mas, kita Loh, Ari? Kamu Ari kan? Tanya Amel kepada pria di dalam mobil itu. Amel ya? Temanku dulu bukan? Iya, alhamdulillah kamu ingat. Ar, kami boleh minta tolong gak? Ikut numpang sampai depan jalan raya ya? Amel meminta tolong kepada Ari. Boleh. Kebetulan kita satu arah. Silakan, mari. Makasih ya Ar. Untung kita bertemu di sini. Akhirnya mereka mendapatkan tumpangan untuk pergi mencari pertolongan. Mereka pun pergi meninggalkan desa itu dan akan kembali lagi setelah mendapatkan bantuan. Masih menjadi pertanyaan, kemana perginya Ningsih dan ibunya? Apa mereka ada sangkut pautnya sama kehilangan Bella dan kematian semua orang? Oh iya, kalau boleh tahu, kalian berdua ngapain di rumah Ningsih? Seperti sedang bingung dan panik, tanya Ari penasaran. Ceritanya panjang Ar, ucap Amel dengan wajah sedih. Tapi jujur, aku seneng banget bisa ketemu lagi sama kamu Mel. Kangen banget, ucap Ari. Sama Ar, aku juga kangen kamu. Kangen waktu kita bertiga main sama Ningsih, ucap Amel. Oh iya, aku dengar orang tua kamu sukses di luar kota ya. Gimana kabar mereka? Sehat? Ari melontarkan pertanyaan. Amel hanya diam tak menjawab pertanyaan itu. Maaf mas, orang tua Amel udah tiada, sahut Niko mewakili jawaban Amel. Oh, maaf, aku gak tahu. Turut berduka cita ya Mel. Kalau masnya sendiri mau kemana? Tanya Niko balik. Lalu Ari menjelaskan bahwa ia kembali ke desa itu untuk membawa semua barang-barangnya untuk dipindahkan ke rumahnya yang baru. Ia bersama keluarganya pindah karena merasa bahwa desa itu sudah terkena kutukan. Banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan di sana. Sebab itu juga banyak warga yang memilih untuk pindah dan pergi meninggalkan desa itu.
Amel dan Niko yang mendengarkan hal itu pun percaya, karena mereka sendiri juga mengalami hal yang tak biasa di desa itu. Mereka juga menjelaskan bahwa salah satu sahabat mereka telah hilang. Sontak Ari tiba-tiba mengerem mobil dan berhenti secara mendadak. "Jadi teman kamu hilang, Mel?" tanya Ari terkejut. "Iya Ar, kenapa?" jawab Amel. Ia menjelaskan bahwa jika sampai besok sahabatnya itu tak kunjung ditemukan, maka nyawanya dipastikan tidak bisa diselamatkan. "Maaf ya Mel, jika aku ngomong kayak gini. Soalnya kebanyakan orang yang hilang ditemukannya pas sudah tidak bernyawa. Dan kebanyakan dari mereka meninggal dengan cara bunuh diri." Amel yang mendengarkan hal itu pun langsung pucat. Ia merasa khawatir dengan kondisi sahabatnya itu. Niko yang melihat Amel pun mencoba menenangkannya. "Mel, kenapa kita nggak minta tolong dia aja sih?" ucap Niko berbisik kepada Amel. "Aku nggak enak, Nik. Sepertinya dia sedang sibuk dan buru-buru." Karena kecapean, tak lama setelah mengobrol mereka pun tertidur. Ari yang berada di samping Amel merasa kasihan dengan apa yang telah terjadi kepada mereka. Oke, kita beralih ke sudut pandang Randy. Setelah tiba di rumah, Randy pun mencoba untuk menghubungi kedua sahabatnya itu. Tapi kedua ponsel mereka tidak bisa dihubungi. "Duh, mana nggak aktif lagi? Kira-kira mereka udah ketemu sama Bella belum ya?" gumam Randy dalam hati. Randy khawatir dengan mereka semua. Ia merasa bersalah telah meninggalkan mereka dan lebih mementingkan egonya sendiri. Ia berniat untuk kembali ke sana, tapi ia bingung. Takutnya jika ia kembali ke sana ternyata 3 sahabatnya itu sudah pulang dan tidak ada di desa itu lagi. Lalu, ia pun pergi beristirahat dan menunggu kabar dari sahabatnya lebih lanjut sebelum memutuskan untuk kembali ke desa itu. Kita masuk ke sudut pandang Amel dan Rico. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka bertiga pun sampai di tempat peristirahatan tepi jalan raya. Tempat yang sama seperti yang mereka kunjungi pada saat berangkat kemarin. Ari pun membangunkan mereka berdua bahwa mereka telah sampai di tempat peristirahatan. Kalian turun di sini saja ya, biar enak istirahatnya sekalian, karena ada warung," ucap Ari. "Aduh, terima kasih ya mas, maaf ngerepotin," ucap Niko sambil turun dari mobil. Sebelum turun, Amel meminta nomor temannya itu untuk berjaga-jaga. Siapa tahu ia butuh bantuannya. "Terima kasih ya Ar, salam buat orang tua kamu," ucap Amel. "Sama-sama, kalau kalian butuh bantuan lagi hubungi aku ya." Ari pun langsung pergi dan melanjutkan perjalanannya. Amel melihat ponselnya. Waktu itu jam menunjukkan pukul 1 siang. Ia juga melihat bahwa Randy sempat menelponnya tadi. Nick, ini tadi Randy nelpon, kira-kira ada apa ya?" ucap Amel. "Sama Mel, dia juga nelpon. Ya udah, telepon balik lagi, mumpung di sini ada sinyal." Amel pun mencoba menghubungi kembali nomor Randy, sekalian untuk memastikan apa Bella sudah ditemukan atau belum. "Halo Ren, kamu di mana? Kenapa kamu nelpon? Apa Bella udah ketemu?" Iya Mel. Loh, bukannya kalian berdua yang jemput Bella? Kan tadi gua langsung cabut," ucap Randy. "Ya Ren, tapi dia nggak ada di sana dan sekarang kita bingung mau cari dia kemana lagi," ucap Amel. "Oke, tenang ya. Sekarang posisi kalian di mana? Biar gue jemput," ucap Randy lagi. "Kita di tempat warung pinggir jalan yang sempat kita datangi kemarin waktu berangkat, Ren," ucap Amel lagi. "Oke, kalian tunggu di situ ya. Gua akan nyusul. Jangan kemana-mana." Dengan cepat Randy pun langsung menyusul mereka berdua.
Tak lama setelah itu, Randy pun sampai di tempat itu. Ia langsung meminta maaf kepada mereka semua karena telah meninggalkannya. Gua minta maaf ya. Iya Ren, maafin gue juga ya yang udah marah-marah tadi. Soalnya gua khawatir sama Bella. Apalagi sekarang kita nggak tahu dia di mana. Oke, sekarang kita harus kembali ke desa itu. Tapi kita harus cari bantuan. Kira-kira siapa yang bisa bantu kita? Apalagi sama hal-hal seperti ini. Amel pun langsung mengambil handphonenya dan menelepon seseorang untuk dimintai pertolongan. Setelah Amel selesai menelpon, tiba-tiba ponsel Randy berbunyi. Ia sangat terkejut karena ibunya Bella yang menghubunginya. Mereka pun bingung apa yang seharusnya mereka katakan nanti kepada ibunya Bella. Apakah mereka akan mengatakan dengan sebenarnya bahwa Bella telah menghilang di desa itu, atau sebaliknya? Assalamualaikum, iya Bu. Waalaikumsalam Ren. Kalian di mana? Kok nggak pulang-pulang? Ini Bella juga nggak bisa dihubungi. Iya Bu, Bella ada kok. Dia lagi ke kamar mandi dan HP-nya mati. Tapi tenang Bu, kita akan segera pulang, sahut Randy. Syukurlah. Kalian emangnya lagi di mana sih? Kok lama banget gak pulang-pulang? Tanya ibunya Bella. Kita lagi Bu, traveling kampus. Maaf ya Bu, acaranya dadakan, jadi baru sempat ngabarin, ucap Randy lagi. Ya sudah, kalian baik-baik ya. Salam buat Bella. Kalau acaranya sudah selesai cepat pulang ya. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam. Randy tak memberitahu kepada ibunya Bella bahwa Bella telah menghilang. Ia terpaksa berbohong karena tak mau membuat ibunya Bella merasa khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, sambil menunggu bantuan dari seseorang yang tadi Amel hubungi, mereka sempat menunggu di warung itu sembari menikmati jalanan di sana. Cuaca yang panas kemudian berubah menjadi mendung. Mereka khawatir hujan akan turun, sedangkan sahabatnya belum ketemu. Tak lama kemudian, seseorang yang Amel mintai bantuan pun datang dengan membawa mobil pick up. Ternyata Amel meminta bantuan temannya yang bernama Ari. Temanku udah datang tuh. Ya udah sekarang kita langsung berangkat aja ya. Takut turun hujan, ajak Amel kepada kedua sahabatnya itu. Semua sudah siap? Kalau gitu saya duluan ya, ujar Ari kepada mereka bertiga. Tanpa berlama-lama lagi, mereka semua pun berangkat. Ari berada di depan sedangkan Amel dan kedua sahabatnya berada di belakang dengan menaiki mobil Randy. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil Randy berhenti. Perjalanan mereka semua pun menjadi terhambat. Loh, Ren, kenapa? Tanya Niko yang berada di sampingnya. Gua juga gak tahu. Mereka semua pun keluar dari mobil untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ari, Amel berteriak sambil melambai-lambaikan tangannya. Ari yang melihat lambaian Amel dari spion mobilnya itu pun berhenti dan langsung memutar arah. Loh, kenapa kalian berhenti? Ada apa? Tanya Ari. Sepertinya mogok Mas, tapi biasanya juga gak seperti ini, ucap Randy kebingungan. Oh iya, kalau kalian mau berangkat duluan gak apa-apa. Ini biar gue yang memperbaiki, takutnya lama. Tapi kan Ren, ucap Amel tak tega meninggalkan Randy sendiri. Udah gak apa-apa, demi Bella ya. Randy menatap sambil memegang kedua tangan Amel dengan wajah penuh keyakinan. Karena waktu sudah hampir sore dan mendung semakin pekat, dengan terpaksa mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanannya dengan menaiki mobil Ari. Sementara itu, Randy masih mencari penyebab mobilnya mogok
dan mencoba untuk memperbaikinya. "Sebenarnya ini semua ada apa sih, Mel?" tanya Ari penasaran dengan apa yang telah terjadi. Lalu Amel menjelaskan semuanya, mulai dari kejadian awal waktu mereka tiba di desa itu, sampai hilangnya Bella di desa itu juga. Ari yang mendengarkan cerita Amel pun awalnya tidak percaya, karena belum pernah mengalaminya sendiri. Tapi, karena akhir-akhir ini memang banyak kejadian aneh di desa itu, yang mengakibatkan para warga pindah, akhirnya ia pun mempercayainya. Sementara itu, Randy yang tengah sibuk memperbaiki mobilnya yang mogok. Akhirnya mobil itu pun kembali menyala. Dengan cepat ia pun langsung masuk ke dalam mobil dan mulai melanjutkan perjalanannya untuk menyusul teman-temannya yang sudah dulu pergi meninggalkannya. "Untung nyala, ada-ada saja. Bismillahirrahmanirrahim, jangan mogok lagi ya," ucap Randy lalu menginjak gas mobilnya. Saat sedang mengendarai mobilnya itu, Randy tampak bingung karena tak kunjung menemukan tugu yang menjadi tanda masuk ke dalam desa. Ia merasa curiga kalau dia tersesat. "Perasaan kok lama amat ya? Bukannya tugunya di sebelah kiri? Tapi ini kok nggak kelihatan. Kalau tersesat juga nggak mungkin, soalnya jalan ini terus lurus," ucap Randy kebingungan mencari tugu arah jalan menuju desa. Di sisi lain, Amel bersama kedua temannya telah memasuki desa itu. Desa itu benar-benar sepi, bagaikan desa mati. "Gila, ini sepi banget, Mel," ucap Nico sambil melihat sisi kirinya. "Sepertinya para warga sudah pergi. Ini benar-benar sepi. Jadi sekarang kita mau kemana?" tanya Ari kepada Amel yang dari tadi terdiam. "Kita ke rumah Ningsih," ucap Amel dengan jawaban cepat. Setelah mereka sampai, Ari pun memarkirkan mobilnya di halaman samping rumah Ningsih, tempat yang sama seperti mobil Randy diparkirkan kemarin. "Sekarang kita harus apa? Apa kita langsung ke rumah Ningsih?" tanya Ari kepada mereka berdua. "Kita di sini dulu aja sambil nunggu Randy datang. Nanti kita bareng-bareng kesananya. Kasihan dia kalau ditinggal," jawab Amel lalu turun dari mobil. Waktu telah senja, tapi Randy tak kunjung menemukan tugu menuju desa itu. Ia menjadi panik dan sangat kebingungan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk putar balik. Setelah putar balik kurang lebih 3 km, ia melihat tugu itu. Ternyata ia telah melewati tugu itu dari tadi. "Loh, pantesan ternyata terlewat. Tapi perasaan dari tadi tugunya ndak ada. Apa gua ngantuk kali ya?" ucap Randy. Tak lama Randy pun langsung masuk ke dalam tugu menuju desa itu menemui sahabatnya. "Mel, ini udah mau maghrib, tapi Randy kok belum datang-datang ya? Apa dia tersesat?" tanya Nico dengan wajah panik. Waktu maghrib telah tiba. Karena Randy tak kunjung sampai, akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk langsung pergi menuju ke rumah Ningsih. "Udah maghrib, gak baik kalau kita di luar. Kita tunggu Randy di rumah Ningsih aja." Dengan perasaan yang campur aduk, Amel memberanikan diri untuk berjalan terlebih dahulu. "Assalamualaikum, Ningsih." "Waalaikumsalam. Siapa ya?" tanya Ningsih lalu membuka pintu rumahnya. "Amel, ada apa?" ucap Ningsih. "Bella di mana? Bukannya dia sama kamu ya, Mel? Aku nggak tahu dia di mana," sahut Ningsih. Amel memberitahu Ningsih kalau Bella tidak bersamanya lagi dan telah menghilang sejak dari pagi. Amel juga menceritakan kalau sebelum menghilang, Bella sempat mampir ke kamar mandinya waktu itu. Ningsih yang mendengar cerita Amel pun memberitahu memang benar Bella kembali ke rumahnya. Tapi setelah itu Bella langsung pergi begitu saja, dan setelah itu ia tak bertemu dengan Bella lagi.
Bentar, tadi siang kamu kemana? Aku dan Niko tadi ke rumah kamu, tapi gak ada orang sama sekali. Kemana kamu sama ibu kamu pergi? Amel memberikan pertanyaan beruntun kepada Ningsih. Tadi siang aku ke hutan cari kayu bakar, Mel. Kalau ibu aku gak tahu kemana. Amel pun semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan semua ini. Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Bu Rumi muncul dari belakang Ningsih. Bu Rumi tidak berbicara apapun dan langsung keluar begitu saja meninggalkan rumah. Sepertinya sedang terburu-buru. Amel yang melihat Bu Rumi pun langsung menghampiri dan menghentikannya. Bu Rumi, apa yang telah Ibu Rumi lakukan selama ini, Bu? Tanya Amel. Maksud kamu apa, Nak? Maaf, Ibu sedang buru-buru, ucap Bu Rumi menghindari pertanyaan Amel lalu mencoba untuk pergi. Bu Rumi mau kemana? Bukankah desa ini sudah sepi? Ibu mau bertemu dengan siapa lagi? Oh iya, apa yang telah Ibu lakukan di rumah saya? Maaf, kamu ini bicara apa? Jangan ngawur ya, ucap Ibu Rumi. Ibu gak usah bohong. Ibu kan yang membuat orang-orang ini celaka. Dan ibu juga yang sudah membuat orang tua saya meninggal kan? Amel memberi pertanyaan beruntun kepada Bu Rumi. Wajah Bu Rumi sangat panik, ketakutan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Amel lontarkan. Lalu ia mencoba lari tapi Amel berhasil mencegahnya. Bu Rumi, jangan coba-coba untuk kabur ya. Saya melihat piring dan bunga di sana. Piring yang sama dengan yang pernah ibu letakkan di bawah ranjang saat Bella tak sadarkan diri. Untung saya berhasil membuangnya waktu itu. Sekarang ibu tidak bisa mengelak lagi. Saat Amel dan Bu Rumi sedang berdebat, tiba-tiba saja Niko dan Ari pingsan. Ternyata Ningsihlah yang membuat mereka tak sadarkan diri dengan memukulnya dari belakang dengan menggunakan kayu. Ari, Niko. Amel yang melihat kedua sahabatnya pingsan pun langsung menghampirinya. Sementara Ningsih sudah kabur duluan, lalu disusul dengan ibunya. Mereka semua berhasil melarikan diri. Ningsih, Bu Rumi, mau kemana kalian? Teriak Amel lalu mencoba untuk mengejarnya. Karena kondisi yang sangat gelap, Amel kehilangan jejak mereka berdua. Ia sangat sedih lalu kembali menemui kedua sahabatnya yang tergeletak tak sadarkan diri. Nik, Ar, bangun. Amel menangis sejadi-jadinya. Ia tak tahu harus melakukan apa lagi. Saat ia sedang mencoba untuk membangunkan kedua sahabatnya, ia melihat sosok hitam itu lagi. Sosok hitam itu berjalan mendekatinya. Semakin dekat, penglihatan Amel menjadi tak jelas dan buram hingga ia pun kehilangan kesadaran lalu pingsan begitu saja. Mereka semua pingsan tak sadarkan diri di depan rumah Amel. Sementara Ningsih dan ibunya entah pergi kemana. Di sisi lain, Randy yang masih sedang dalam perjalanan pun tak kunjung sampai. Di saat itulah ia merasa ada yang janggal yang sedang mempengaruhi pikirannya. Ia berpikir ada yang sengaja membuatnya tersesat. Saat ia sedang fokus mengendarai mobilnya, tiba-tiba saja mobilnya kembali mogok. Apa lagi sih ini? Celetuk Randy kesal. Randy pun keluar dari mobil untuk mengecek bagian depan mobilnya. Semua aman. Yaelah, cobaan apa lagi ini? Gumam Randy lalu menutup kembali bagasi mobilnya. Saat ia hendak masuk ke dalam dan ingin menyalakan kembali mobilnya, sosok hitam yang sempat ia lihat sebelumnya kembali muncul di hadapannya. Randy bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun kembali keluar memberanikan diri untuk mendekati sosok hitam itu. Kali ini, sosok hitam itu terlihat seperti seorang laki-laki. Tapi ia tak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena kondisi yang sangat gelap. Sosok hitam itu pun tiba-tiba pergi begitu saja.
Randy pun berniat untuk mencoba mengikuti sosok hitam itu. Ia merasa kalau selama ini ternyata sosok hitam itu ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Tanpa berlama-lama lagi, Randy yang sudah mulai kehilangan jejak sosok itu dengan cepat mengejarnya. Sampai akhirnya ia benar-benar sudah kehilangan jejak dan entah kemana perginya sosok hitam itu. Tapi di sisi lain, ia mulai melihat dua orang perempuan sedang berjalan menuju ke sebuah tempat yang banyak dikelilingi pohon besar dan tanah menggunung. Kuburannya ini, ucap Randy dalam hati. Di sisi lain, terus sekarang Nisi harus gimana, Bu? Kamu kembali pulang. Kamu ajak Amel ke sini. Tapi kan Bu Murni hanya diam dengan wajah yang seakan-akan Ningsih sudah tahu jawabannya. Baik Bu, ucap Ningsih, lalu pergi meninggalkan ibunya dan kembali pulang ke rumahnya. Randy yang melihat dan mendengarkan pembicaraan mereka dibuat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ngapain ya mereka? Ucap Randy. Setelah Ningsih pergi, Bu Rumi pun melanjutkan langkahnya untuk pergi ke dalam suatu tempat. Randy pun mengikutinya secara diam-diam dari belakang. Di saat Randy melihat sebuah gubuk kecil yang entah apa itu isi dalamnya, Randy yang tengah membuntuti Bu Rumi dari belakang pun bersembunyi di balik pohon yang tak jauh dari gubuk itu dan mengamatinya dari jauh. Apa sih yang dilakukan Bu Rumi di sana? Ucap Randy. Saat Randy tengah mengalihkan pandangannya, tiba-tiba saja Bu Rumi menghilang. Ia kebingungan kemana lagi perginya Bu Rumi itu. Ternyata Bu Rumi sedang menyalakan sebuah lentera. Randy mencoba melihat apa yang tengah Bu Rumi lakukan di dalam gubuk itu dengan melihat dari celah-celah gubuk. Randy pun dibuat terkejut karena Randy melihat sahabatnya yaitu Bella tengah terbaring tak sadarkan diri di samping tumpukan jerami di dalam gubuk itu. Pak! Sesuatu menepuk pundaknya dari belakang. Randy kembali melihat sosok hitam itu berdiri persis di depannya. Lalu ia pun mencoba untuk menghampiri sosok itu. Saat Randy tengah melangkah, kakinya tak sengaja menginjak ranting kayu. Karena kaget, Randy pun langsung mencari tempat sembunyi di balik pohon agar Bu Rumi tidak mengetahui keberadaannya. Terlihat Bu Rumi sedang berjalan keluar dari gubuk untuk mencari dari mana suara itu berasal. Randy kebingungan, lalu ia mencoba untuk mencari tempat sembunyinya yang lain. Randy melihat pintu gubuk itu terbuka, lalu ia pun masuk ke dalamnya. Ia bersembunyi di balik tumpukan jerami. Di sana pun ia juga melihat Bella terbaring dan masih tak sadarkan diri. Sementara Bu Rumi masih berada di luar gubuk untuk mencari asal suara tadi. Tak lama kemudian, Bu Rumi kembali masuk ke dalam gubuk itu. Randy yang tengah bersembunyi di balik tumpukan jerami itu pun mencium aroma tak sedap. Bau apa ini? Baunya gak enak. Batin Randy sambil menahan rasa mualnya. Kayak bau bangke. Bu Rumi pun kembali keluar gubuk. Entah apa yang sedang dilakukannya itu. Terdengar suara orang tengah mencangkul di depan gubuk. Randy semakin dibuat penasaran dengan apa yang akan dilakukan Bu Rumi itu. Randy melihat dalam celah-celah gubuk dan melihat Bu Rumi tengah mencangkul seperti ingin menggugurkan sesuatu. Di samping kuburan itu pun juga ada pohon-pohon besar. Saat itu pun Randy tiba-tiba teringat akan cerita yang pernah diceritakan Amel. Walaupun katanya cuman mimpi, tapi ternyata itu benar adanya. Apa ternyata selama ini adalah sebuah petunjuk? Randy bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Bau yang sempat ia cium kali ini semakin menyengat. Bau apa sih ini? Batin Randy sambil melihat ke sekeliling.
Ia kembali melihat sahabatnya, yaitu Bella, yang terbaring di samping tumpukan jerami itu. Sementara Burumi masih berada di luar gubuk. Randy pun mendekati Bella untuk melihat kondisinya lebih dekat. "Bel, ternyata lo di sini. Gua sama yang lain bingung mau cari lo di mana. Maafin gua ya, Bel." Randy coba untuk membangunkan Bella, tapi masih tak sadar juga. Ia juga memikirkan sebuah cara agar ia dan Bella bisa pergi dari gubuk itu. Di lain cerita, Ningsih kembali menuju ke rumahnya. Di sana ia melihat Amel pingsan, tak sadarkan diri bersama Nico dan Ari. Ningsih merasa kasihan kepada mereka. Tubuhnya menjadi lemas. Lalu ia pun terjatuh ke tanah seakan menyesali perbuatannya. "Maafin Ningsih. Ningsih udah jahat kepada kalian," ucap Ningsih lirih, menahan rasa tangisnya. "Ningsih anakku." "Bapak." Muncul seorang laki-laki berdiri di hadapan Ningsih. Laki-laki itu adalah almarhum bapaknya, Pak Rusdi. "Maafkan bapakmu ini, nak. Maafkan bapakmu ini yang tak pernah membuatmu merasakan apapun sebuah kebahagiaan. Bapak, Ningsih rindu Bapak," ucap Ningsih lalu berdiri untuk memeluk bapaknya itu. "Jangan tinggalin Ningsih lagi, Pak. Ningsih kesepian di sini." "Ningsih." Tiba-tiba saja suara itu berubah menjadi orang lain. Ningsih pun melepas pelukan itu. "Pak Handoko," ucap Ningsih terkejut. Wajah Pak Rusdi berubah menjadi wajah Pak Handoko, almarhum ayahnya Amel. Ningsih pun meminta maaf kepada Pak Handoko dengan apa yang telah ia lakukan kepada Amel dan yang lainnya itu. "Pak Handoko, maafin Ningsih. Ini semua karena ibu. Dia yang melakukan semua ini, Pak," ucap Ningsih menangis dan bicara terbata-bata. "Kamu tidak salah, nak. Ayah yang salah. Maafkan ayah selama ini." "Ayah? Maksud Pak Handoko apa?" tanya Ningsih kebingungan. Pak Handoko pun membisikkan sesuatu ke Ningsih. Tak lama setelah itu, Ningsih pun langsung pergi, meninggalkan Pak Handoko dan masuk ke dalam rumahnya. Ia langsung menuju dan masuk ke kamar ibunya untuk mencari apa yang telah dibisikkan oleh Pak Handoko tadi. Ningsih mencoba mencari sebuah kotak kecil yang terkubur di bawah tanah ranjang kamar itu. Ia pun menggeser ranjang itu dan mulai mencari di mana letak kotak itu dikuburkan. Akankah Ningsih menemukan kotak kecil itu? Sebenarnya apa yang telah dibisikkan Pak Handoko kepada Ningsih? Apakah ada rahasia yang selama ini disembunyikan? Singkat cerita, "Mel, bangun," ucap Nico membangunkan Amel yang masih tak sadarkan diri. Mereka semua berada di suatu tempat yang menyeramkan. Kanan dan kiri mereka dikelilingi makam tua yang rimbun, serta langit yang memerah diselimuti kabut tebal. "Nico, Ari," celetus Amel yang bangun dari pingsannya. "Ini kita di mana?" "Gua juga nggak tahu, Mel," jawab Nico. "Aku rasa ini bukan dunia kita," sahut Ari sambil menatap sekelilingnya. "Sepertinya gua tahu tempat ini," kata Amel lalu berdiri untuk melihat dan memastikan kembali tempat itu. "Niko, lo ingat gua pernah cerita tentang makam tua dan pohon besar?" "Iya Mel, gua ingat." "Jadi kita harus bagaimana, Mel? Apa kita akan terjebak di sini selamanya?" sahut Niko. "Kita semua ikuti jalan ini," ucap Amel sambil menunjuk jalan yang diapit oleh kedua makam yang saling berjajar seperti jalan setapak. Mereka semua mengikuti arah jalan itu. Mereka kesulitan melihat jalan karena keadaan yang berkabut. Ditambah lagi
Cuaca yang sangat dingin menusuk tulang. Saat tengah berjalan mencari arah, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Mereka mendengar suara teriakan yang sangat keras persis di belakangnya. "Mel, itu suara apa, Mel?" tanya Ari dengan wajah yang sangat panik. "Siji nyawa bakal hilang saka kowe kabeh. Satu nyawa bakal hilang dari kalian semua." Setelah mendengar suara itu, mereka semua lari tak tentu arah. Mereka juga melihat mayat-mayat yang tergelantung di pohon seperti menyambut kedatangan mereka. Kali ini Amel bersama sahabatnya berada di situasi yang pernah ia mimpikan sebelumnya, hingga tibalah mereka di suatu tempat yang berbeda. Tempat itu sedikit terang seperti ada cahaya di dalamnya. Mereka semua melihat gubuk kecil yang di sampingnya ada pohon yang sangat besar. "Mel, sekarang kita di mana lagi, Mel?" "Gua juga nggak tahu nih kok." "Tolong aku." Terdengar suara wanita minta tolong dari arah gubuk itu. Mereka bingung apa yang seharusnya mereka lakukan. Salah satu dari mereka, Ari, memberanikan diri untuk memasuki gubuk itu. Ari mulai membuka pintu secara perlahan. Setelah pintu yang terbuat dari bambu itu terbuka, tubuh Ari lemas dan langsung jatuh ke tanah begitu saja. Amel dan Niko yang melihat Ari terjatuh pun langsung mendekatinya. Wajah mereka semua kaget dan sangat histeris. "Bella!" teriak Amel dengan sangat keras. Mereka semua melihat Bella tengah menangis ketakutan, dikelilingi banyak pocong yang sangat menyeramkan. Amel pun menghampiri Bella dan langsung menariknya untuk dibawa keluar gubuk itu. Amel dan Bella berpelukan sambil menangis sejadi-jadinya. "Amel, gue takut, Mel. Gue pengen pulang," ucap Bella menangis di pelukan Amel. Iya, sekarang kita pulang ya. Kita akan baik-baik saja." Amel mencoba untuk menenangkan sahabatnya itu. Tiba-tiba dari belakang mereka ada sekumpulan mayat hidup tengah menghampiri mereka. Mereka semua sangat ketakutan dan bingung harus bagaimana lagi. Hingga saat itu juga Amel melihat sosok hitam kembali muncul dari depan tengah-tengah mayat itu. Sosok hitam itu menghampiri Amel. "Papa," ucap Amel terkejut setelah melihat sosok hitam itu muncul dari hadapannya. Amel pun berdiri dan menghampiri papanya itu. "Papa, Amel rindu Papa. Jangan tinggalin Amel lagi, Pa," ucap Amel menangis di pelukan papanya itu. "Nak, sudah saatnya kamu kembali ke duniamu. Maafkan papamu ini, nak. Setelah ini kamu akan mengetahui semuanya. Sekarang kamu harus cepat kembali dan selamatkan semuanya." "Papa mau kemana, Pa?" Di sisi lain, Amel juga melihat ketiga sahabatnya sedang bersama mamanya yang bernama Bu Sinta. Mereka semua sedang berjalan menuju pohon besar samping gubuk itu. "Ikuti mamamu, cepat." "Tapi kan, Pa, Amel masih rindu Papa." "Waktu kamu tidak banyak, nak. Anakmu bakal mati," ucap salah satu dari mayat-mayat itu. Pak Handoko pun tiba-tiba saja menghilang dari hadapan Amel, dan mayat-mayat itu semakin mendekatinya. Amel pun langsung pergi dan mengikuti ketiga sahabatnya bersama mamanya itu. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu. Amin. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso.
Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.